Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Dr. Andes Wicaksono, MA, MPhil. Yang kami hormati Wakil Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Zainuddin, SPD, MPD. Yang kami hormati Kepala SDIT Nurul Fajri, Bapak Solahuddin, SSI, MPD. Yang kami hormati Kepala SMP IT Nurul Fajri, Ibu Nur Hasanah, SSI. Yang kami hormati Kepala SMA IT Nurul Fajri, Bapak Yamin, SAG. Yang kami hormati Ketua Parenting School SI Nurul Fajri, Ibu Dian Fardianti, SP. Yang teristimewa, yang kami muliakan, narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP. Begitu juga yang kami hormati dan kami banggakan, ayah dan bunda seluruh wali murid SIT Nurul Fajri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih dipertemukan secara virtual melalui media Zoom dalam acara webinar dengan tema Memaknai Bahasa Cinta dalam Keluarga yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri, Cikarang Barat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah dan bunda yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar ini kita buka, maka perkenankan saya, Bunda Aufar, sebagai pembawa acara, akan membacakan susunan acara untuk webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari pihak Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Yang keempat, sambutan dari Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri. Yang kelima, acara inti, dan terakhir penutup. Baik, ayah dan bunda yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran ayat 14-18, beserta sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bunda Abel. Kepada Bunda Abel, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Al-sabirina wal-qanitina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia serta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-Nya, yaitu
orang-orang ya doa, ya Tuhan, kami benar-benar beriman, maka ampuni dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Juga orang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tiada ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Ab dari kelas 9 yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah dan Bunda yang berbahagia, selanjutnya acara ketiga yaitu dari pihak SI Tenduri yang akan disampaikan oleh Bapak Zainaluddin SPD MPD. Kepada Bapak Zainaluddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bunda Aufar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Selanjutnya yang terhormat pada Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Dr. Andreas Wicaksono MPhil, pada yang terhormat Bunda Wildan, Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri, segenap panitia dari Parenting School, ayah dan bunda yang sangat kami banggakan, wabil khusus jazakillah khairan katsirah kepada Dr. Aisyah Dahlan yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan didampingi, kita akan berwisata insya Allah dengan gagasan-gagasan yang insya Allah pada siang hari ini semua akan mendapatkan ilmu. Tentu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan yakin ini sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah patut kita syukuri, patut bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan orang yang tetap istiqomah pada dinul Islam dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Parenting School yang sangat luar biasa sudah mempersiapkan acara yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Parenting School dalam hal ini Bapak dan Ibu Wali Murid ini mudah-mudahan akan berimbas kepada kita semua yang insya Allah pada kesempatan ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan paparan, mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Aisyah Dahlan ini. Temanya luar biasa, memaknai bahasa cinta dalam keluarga. Yang semuanya kita tahu Bapak dan Ibu ya, keluarga ini merupakan unsur yang paling dasar. Ketika di keluarga insya Allah pendidikan kita berhasil dan ini akan berimbas kepada semuanya dan mudah-mudahan tema yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini kita semua bisa memahaminya. Ucapan terima kasih yang luar biasa juga kepada narasumber yang sudah
bersedia kepada Bunda Dr. Aisyah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan siang hari penuh berkah ini ditambah dengan kita mendengarkan pemaparan ilmu yang akan diberikan, ini akan menjadi lebih berkah lagi untuk kita semua. Permohonan maaf dari sekolah jika ada hal-hal yang kurang maksimal tentu saja, tapi yang pasti ini di tengah kondisi di tengah kondisi pandemi saat ini, mudah-mudahan kita semua bisa sekaligus mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan tentu saja tema yang pada saat ini diberikan ini akan lebih mengeratkan kita semua, dimulai dari keluarga kita besar, keluarga besar kita, keluarga besar SIT Nurul Fajri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri, Ibu Dian Fardianti SP. Kepada Ibu Dian Fardianti SP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita rasakan setiap hari, setiap menit, dan setiap detik, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kepada barisan umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Direktur SIT Nurul Fajri, Dr. Andes Wicaksono, MA MPhil. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur SIT Nurul Fajri, Bapak Zainuddin SPD MPD, Kepala Sekolah SDIT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin, SSI MPD, Kepala Sekolah SMPIT Nurul Fajri, Ibu Nur Hasanah, SSI, Kepala SMA IT Nurul Fajri, Bapak Yamin SAG, yang saya hormati Ayah dan Bunda, Wali Murid SIT Nurul Fajri, beserta Bapak dan Ibu Guru SIT Nurul Fajri yang berkesempatan bergabung di siang hari ini. Dan yang teristimewa kepada narasumber kita di siang hari ini yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Beliau adalah konsultan, pakar komunikasi keluarga, dan praktisi neuroparenting skill. Pertama-tama saya ingin menyapa Ibu Dr. Aisyah Dahlan sekaligus berterima kasih. Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari Parenting School SIT Nurul Fajri untuk menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan, di sini banyak sekali fans dan penggemar Ibu, termasuk saya dan teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Ibu. Banyak sebenarnya yang berharap seminar ini dilakukan secara offline, tetapi ya qadarullah, keadaan tidak memungkinkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan, insya Allah Ibu bisa hadir di sini di tengah-tengah kami menyapa secara langsung. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan insya Allah keadaan semakin membaik gitu. Amin. Amin. Iya, Ayah dan Bunda, Wali Murid SIT Nurul Fajri, ini adalah tahun kedua anak-anak kita belajar secara online. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Ananda-Ananda untuk belajar, apalagi saat ini adalah
mereka memasuki semester baru, berkenalan dengan teman-teman baru, dibimbing oleh guru yang baru, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi mereka bisa belajar secara offline, tetapi pastinya dengan berbagai pembatasan dan protokol kesehatan sehingga bisa meramaikan kelas-kelas yang telah lama sepi. Ibu guru sudah kangen kepada Ananda juga tentunya juga udah tak sabar ingin bertemu dengan ibu bapak dan ibu guru. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wicaksono, MPhil ya, Masya Allah. Kemudian Bapak Zainaluddin, SPD, MPD. Kemudian Kepala SDIT Nurul Fajri Bapak Solahuddin, SSI, MPD. Terima kasih Pak Solah yang juga menghubungi kami langsung. Kemudian juga Bu Yanti yang menghubungi kami, Masya Allah. Dan Kepala SMPIT Nurul Fajri Ibu Nur Hasanah, SSI. Kepala SMA IT Nurul Fajri Bapak Yamin, SAG. Kemudian Ibu Dian Fardianti, SP, Ketua Parenting School SIT Nurul Fajri beserta pengurus. Dan mungkin nanti moderator Bunda Erlangga yang nanti akan masuk kembali ya. Baik, terima kasih. Hari ini kami diamanahkan untuk membahas memaknai bahasa cinta dalam keluarga. Masya Allah, bahasa cinta apa ya? Baik, sebelumnya saya akan share slide terlebih dahulu untuk memudahkan penjelasan. Izin. Ya, Insya Allah mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, baik. Kita mulai ya. Memaknai bahasa cinta dalam keluarga. Apa sih maksudnya ini gitu ya? Ya. Sebelumnya saya mohon izin, biasanya modul-modul kami yang kami bahas ini tentu berbasic dari ilmu tentang tubuh manusia, wabil khusus di dalam otak manusia, makanya disebut neuroscience atau bisa juga disebut neuroparenting ya. Jadi kita punya pola asuh berdasarkan kerja otak ya. Yang mana sih otak Bu Aisyah? Nah, ini dia. Ini otak manusia Allah ciptakan, ada otak besar. Ya, ini dia. Kemudian ada otak kecil nih yang di belakang ini otak kecil terbelah dua, ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini gambarnya, ini otak besar dan ini otak kecil. Nah, otak ini Masya Allah, Allah memberikan isi program di otak manusia itu banyak sekali. Dan kita sebagai orang tua, ayah bunda dan bapak ibu guru nih bahu-membahu kerjasama untuk mengisi isi otaknya Ananda yang bagian depan ini. Ini bagian yang di belakang dahi ini, ada tempat yang disebutnya prefrontal cortex di sini nih, ilmu-ilmu yang akan kita berikan pada Ananda. Pengetahuan-pengetahuan, nasihat-nasihat, keterampilan-keterampilan, kisah-kisah, prinsip-prinsip hidup, nanti biar masuknya di otak sini. Lewat mana Bu Aisyah? Ya lewat mata, telinga, mulut, penghidupan. Tapi sebelum masuk ke sini, dia akan lewati jalan yang namanya batang otak ini, naik ke dalam, dan baru sampai di depan. Ya. Jadi perjalanannya panjang kalau kita ingin memberikan ajaran, nasihat, masukan, pengetahuan, keterampilan di otak bagian depan ini. Ya. Dari otak ke badan ada sistem saraf. Ini kabel-kabel saraf yang jalan di tulang belakang. Ini ya. Ini sering disebutnya sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang keluar kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Nah ini dia ya, Masya Allah, ya Allah. Saya berkali-kali lihat ini nih, ya selalu takjub Allah buat sedemikian rupa sistem saraf ini. Ya, nah, kalau kita mau menganalogikan sistem saraf ini, kerjanya sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi jalan listrik. Ya, listrik itu membawa apa? Membawa pesan. Dari mana? Dari apa yang ada di otak kita atau otaknya anak-anak. Bagian depan inilah yang nanti isi ajaran-ajarannya, nasihat-nasihat dan sebagainya. Gitu. Ya, dia jalan ke sini. Itulah makanya kita bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru, ayah bunda dengan Bapak Ibu Guru, bahu-membahu untuk memberikan informasi, kemudian memberikan arahan dan sebagainya. Jadi nanti anak dengar dengan telinganya, melihat dengan mata,
Bahkan dia ulang kembali kata-kata ayah bundanya, nasihat ayah bundanya, atau kata-kata bapak ibu gurunya agar terekam di otak yang bagian depan ini. Ya, sehingga nanti semua pelajaran, prinsip-prinsip kehidupannya juga jalan di badan, sehingga seseorang itu melakukan amal atau melakukan action, melakukan aktivitas seperti apa yang isi otaknya. Namun selain apa yang kita isi otaknya, perlu juga kita tahu apa yang ada di tempat-tempat lainnya. Ya, tentu mungkin satu hari ini kita tidak rampung ya, karena yang namanya belajar pelan-pelan, bertahap ya. Nah, yang justru ingin saya sampaikan adalah bagaimana agar kita kenal bahasa cinta ya anggota keluarga kita. Ya. Dalam Al-Isra 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW bahwa setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Kalau bahasa sains sekarang pembawaan ini sesuai gennya, sesuai ya apa yang ada di otaknya. Namun kita ya dilarang untuk membanding-bandingkan. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi kalau punya anak nggak boleh kita membanding-bandingkan. Kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu dong. Kamu bunda dulu, kamu harusnya kayak bunda. Itu yang paling tidak disuka oleh anak-anak. Ya, anak-anak senang dengar cerita kita atau dengar kita punya pengalaman. Yang penting tidak membandingkan dengan mereka, karena mereka hidup di era yang berbeda dengan ayah bunda. Ya. Kemudian di Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya apa? Dalam keluarga, ya, terutama nih pada suami istri ini, Allah memang sudah berikan mawaddah warahmah di dalam benak masing-masing. Dan Allah tutup ayat ini dengan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi ya kita baru bisa tahu bahwa kita ini ada mawaddah warahmah kalau kita berpikir. Makanya harus belajar. Kita belajar terus supaya mawaddah warahmahnya ini senantiasa terstimulasi. Ini Ar-Rum 21. Kenapa? Karena ternyata di otak manusia Allah ciptakan ada namanya kelenjar pituitary. Itu ada di dasarnya otak. Di sini ada hormon kasih sayang dan hormon cinta. Ya. Nah, di mana sih itu Bu Aisyah? Ini di pertemuan dua alis. Ayah bunda coba pegang pertemuan dua alisnya agak naik sedikit ya. Nah itu. Nah ini kalau dibor ke dalam itu ada pituitary itu. Di sini ada banyak hormon, termasuk hormon ya penghilang rasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Oke, kalau kita sakit kepala tuh biasanya kita pukul ya, ini kita pijit-pijit bagian kepala di sini. Ini karena nanti menstimulasi hormon dan dia nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, nanti jantung memompa jalan ke seluruh tubuh. Termasuk kasih sayang dan cinta ini, ya. Namun hormon kasih sayang dan cinta ini perlu distimulasi. Ya, dia tidak keluar dengan sendirinya tapi distimulasi. Bagaimana cara menstimulasinya? Pertama dengan senyum. Dengan senyum. Ya. Atau kita kalau anak cerita kita tertawa dan dia ikut tertawa, itu keluar hormonnya ini nih jalan nih
sistem pembuluh darah nanti masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, makanya badan kita enak, nyaman, karena keluar juga hormon penghilang rasa sakit. Jadi orang kalau lagi jatuh cinta itu, badan sakit-sakit nggak kerasa, Bunda. Ya, dan kita perlu jatuh cinta berulang pada orang yang sama, yaitu suami. Ya, setuju, Bun? Baik. Apa sih bahasa kasih sayang atau bahasa cinta itu? Ya. Jadi cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Karena rupanya masing-masing orang selain senyum tadi, hormon kasih sayang dan cintanya itu keluarnya itu beda-beda caranya. Ini nanti yang membedakan antara suami dan istri, antara anak satu dengan anak yang lain. Itu karena berbeda. Kalau senyum itu universal. Ya. Ini juga dasarnya Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alim. Ya. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Berlain-lainan bahasamu dan warna kulit ini bukan melulu karena kita bangsanya beda, negerinya beda, atau pulaunya beda. Suami istri saja itu sebetulnya udah lain bahasanya, termasuk bahasa cintanya. Warna kulit suami istri juga nggak sama. Anak kita juga lahir, ya warna kulitnya nggak sama. Ya. Berlainan bahasa ini termasuk bahasa pengungkapan bahasa cintanya. Ini semakin diteliti, Masya Allah. Allah sudah ingatkan kita dalam Ar-Rum ayat 22. Tapi sekali lagi yang mau ngerti tentang ya tanda-tanda kekuasaan selain penciptaan langit bumi ini adanya karena berlainan bahasa ini kalau orang-orang yang mau mengetahui. Inna fi dzalika laayatin lil alim. Kalau ada orang yang nggak mau tahu, ya sudah, nggak ngerti dah tuh bagaimana caranya mengungkapkan bahasa cintanya. Karena ini juga prinsip di dalam parenting, bahkan dalam suami istri. Ya. Selain tadi ada kelenjar pituitari, di otak juga ada namanya batang otak atau otak reptil. Ini besar sekali nih di daerah tengkuk nih. Di fungsinya banyak. Ya. Tapi fungsi yang nanti kaitannya kok kayak reptil, maksudnya apa Bu Aisyah? Maksudnya ya, batang otak-otak reptil ini Allah ciptakan pada manusia untuk melindungi manusia dari gangguan. Gangguan binatang buas kah? Gangguan orang-orang buas? Misalnya Bunda keluar rumah, ya tiba-tiba ada yang mau copet. Semua otak di-off-kan oleh Allah yang berfungsi batang otak. Karena batang otak cuma 2 nanti yang dia pilih sikapnya. Apa? Fight or flight, serang atau lari. Nah itu. Maka jangan heran banyak ibu-ibu cerita tuh, ya Allah Bu Aisyah, kemarin saya hampir dicopet, tapi kok tiba-tiba saya bisa pukul copet itu. Padahal copetnya besar gitu. Ini karena batang otak yang bekerja nih. Yang lain nggak mikir udah. Atau barangkali lari sekencang-kencangnya, padahal nggak pernah selari sekencang itu. Ini memang Allah ya ciptakan ini. Termasuk kalau ada gempa, tsunami, ya atau kebakaran, ini batang otak nih kerja. Namun kadang-kadang kita, apalagi lagi pandemi kayak gini, kita nggak rasa batang otak kita tegang terus. Makanya orang tua sama anak atau bapak ibu sama anak mau fight or flight juga. Anak juga tegang kalau lihat bapak ibunya. Ya dia, harusnya penuh cinta. Ini ya kan hormon cinta di sini nih di depan. Nah, batang otak ini ya ini otak reptil sudah memblokir duluan. Makanya apa? Ngeyel itu namanya fight atau ngambek itu namanya flight. Nah, batang otak ini bisa dirilekskan selain dengan senyum. Ada lagi caranya apa? Tarik nafas, istighfar, dan juga kita menggunakan bahasa cinta orang yang mau kita ajak bicara. Itu maknanya ya.
tujuannya dari mengetahui bahasa cinta. Kemudian ada teori lagi tentang baterai kasih sayang atau baterai cinta. Ini dikemukakan oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan, CCH. Dia seorang clinical hypnotherapist Indonesia. Beliau mengatakan begini, di otak manusia itu seolah-olah ada 5 baterai. Semuanya 5, kata beliau ya. Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi anak kita tinggal sama orang tua, anak ibu bapak, tinggal sama bapak ibu, dia akan merasa aman dan nyaman kalau baterainya ini penuh. Istri juga begitu, bisa aman dan nyaman tinggal sama suami kalau baterai si istri penuh. Suami juga begitu, dia rasanya aman dan nyaman kalau di samping istrinya kalau baterai dia penuh. Ini teori baterai kasih sayang. Ada juga dikatakan teori tangki cinta. Apapun itu, saya ambil satu saja supaya lebih memudahkan penjelasannya, yaitu baterai. Ya, memangnya kalau baterai ini nggak diisi, apa yang terjadi, Bu Aisyah? Nah, sekarang kita ingat dulu ya, bahwa mengisi ngecas baterai kan nggak bisa 24 jam, nanti malah gembung, malah ya bocor. Makanya mengisi baterai itu, sifat baterai kasih ini kan harus diisi setiap hari, tapi nggak 24 jam, minimal sehari sekali. Ya, atau diisinya dengan cukup. Ya. Waduh, Bu Aisyah, saya sibuk banget, nggak bisa setiap hari ngisi baterainya anak, Bu Aisyah, gimana caranya? Ya, minimal 3 hari seminggu. Ya, 1 seminggu 2 kali atau 3 kali seminggu, pokoknya itu seperti itulah ya. Kalau kosong apa yang terjadi sih? Kalau kosong maka apa? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Yang tadinya anak nggak suka ngambek, dia ngambek, itu berarti baterainya udah hampir lowbat itu. Yang tadinya ya nggak tantrum, nggak suka tantrum, tiba-tiba tantrum, itu berarti baterainya ya hampir lowbat, itu kritis minimal ya. Nah ini pasien kami anak-anak kena narkoba ya, dan juga yang kena yang tercetus LGBT ini, itu sebetulnya baterainya tuh kosong bertahun-tahun, ya Allah. Makanya mereka terjadi penyimpangan perilaku, diganggu atau dicetuskan oleh lingkungan, bahayanya makanya. Ya, dia kerjanya di mana sih, Bu Aisyah? Kurang lebih di sinilah. Ya, seolah-olah di situ, karena memang di otak ini isinya listrik. Nanti listrik yang ada di otak ini jalan listriknya ke sistem saraf tadi kan, karena ini kayak kabel listrik. Makanya badan ini mudah melakukan sesuatu. Banyak orang tua bilang, waduh Bu Aisyah, anak saya kalau saya kasih tahu dia nggak langsung ngikutin. Kenapa ya Bu? Nah itu bisa jadi baterainya kurang Bu. Atau batang otaknya yang kaku, sehingga listriknya terhambat di batang otak. Makanya maunya fight or flight aja, mau nyerang aja atau mau ngambek aja kayak gitu. Karena badan ini harus bergeraknya karena ada ya listrik yang jalan. Oke. Tapi ingat juga badan ini juga ada loadingnya Bu. Karena banyak juga ibu-ibu maunya ya nyuruh anak saat itu juga langsung loncat tuh anak kerjakan. Nggak gitu juga, ini ada loadingnya nih Bu. Apalagi anak-anak yang umurnya masih muda, kecuali sudah mulai dewasa, sudah terbiasa. Atau mungkin dia sekolah-sekolah yang sangat disiplin seperti sekolah tentara gitu. Ya. Nah, jadi harus ngerti juga tentang ini. Oke? Jadi, manusia itu ada 5 baterainya. Kita mau charge. Jadi, baterai cinta ini mau di-charge. Charge-nya dengan apa? Bahasa kasih atau bahasa cinta. Apa aja tuh bahasa kasih atau bahasa cinta itu, Bu Aisyah? Ini ada 5. Kata-kata pendukung, ini termasuk pujian, ya, penegasan, dukungan. Ada yang waktu kualitas bersama, jadi perlu ditemenin. Ya. Sentuhan fisik, pelayanan, dilayani, dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya kita suka. Anak juga suka, sama, semua ada 5 baterai. Suka 5-5-nya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah urutannya tidak mesti begini urutan.
Ada yang baterai pertamanya kata-kata pendukung seperti ini tuh, berurut kayak gitu. Ada yang di depannya ini sentuhan fisik. Baru nanti ya berikutnya ya antara 5 ini. Ada yang depannya pelayanan, ada yang depannya waktu bersama. Ada yang baterai di depannya menerima hadiah. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Ya. Taunya gimana Bu Aisyah? Banyak cara, tapi paling gampang gini aja. Ini ada 5 nih. Sekarang sebelum kita tanya anak-anak, ayah bunda, ya, barangkali kalau sudah masuk, Bunda Erlangga selaku moderator sudah masuk ya? Ya, kalau sudah masuk nanti boleh juga nih Bunda Erlangga jadi contoh ya. Ya. Alhamdulillah sudah masuk dong. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknik sebentar. Ya, saya ngerti karena wifi, tapi tadi karena usulan ayah bunda jadi saya maju duluan. Iya, tidak apa-apa Dok. Mohon maaf belum perkenalan kita Dok. Ya Allah. Ya, Bun, nih Bun, ya sebagai contoh boleh ya? Silakan Dok. Bunda Erlangga, dari 5 ini mana yang paling suka? Sebentar Dok, ini ada kehalang. Kata-kata pujian, waktu berkualitas bersama, sentuhan fisik, katakanlah 5 kalau suami ya memberikan bahasa cintanya, mana 5 ini yang paling suka? Kata-kata pendukung Dok. Oke, baik. Yang kedua? Sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Oke, yang ketiga? Waktu bersama. Oke, jadi udah tahu caranya ya, kata-kata pendukung, sentuhan fisik, waktu bersama. Yang keempat? Pelayanan. Pelayanan. Yang kelima menerima hadiah ya? Iya, betul. Iya. Jadi gitu aja caranya. Sebelum anak-anak yang kita minta mengisi, kita dulu. Ya. Terus perhatikan juga pasangan hidup. Apa ya dari 5 itu dia suka ya? Melihatnya dari mana? Ya sejak mulai ya sebelum menikah barangkali waktu pertama kali kenal. Sekarang Bunda Erlangga, Nyon Sewu, kira-kira ya, suami baterai pertamanya apa? Menurut Bunda Erlangga. Kata-kata pendukung Dok. Kata-kata pendukung juga. Oke, yang keduanya? Pelayanan. Pelayanan. Oke, itu udah pintar. Ya, jadi urutannya emang beda, sama 5-5-nya suka. Terus gimana nge-charge-nya Bu Aisyah? Nah, nih ada patokannya ya. Kalau anak baru lahir, masih bayi, sampai usia 4 tahun, atau ya 5 tahun lah ya, 4 atau 5, atau 4 tahun lah. Itu 5 baterainya harus diisi. 5 baterainya harus diisi setiap hari oleh orang tua atau ayah bundanya. Waduh, ayahnya LDR Bu, ya sudah ayah bunda lah isi ini. Saya dulu tanpa terasa, karena ilmu ini baru 5 tahun ya, 5 tahun berkembang ya. Anak-anak udah, wah saya udah besar 5 tahun yang lalu ya. Nah, seingat saya 5-5-nya saya isi tuh waktu mereka masih baru bayi sampai usia keempat. Cuman satu yang saya nggak tahu kalau harus diisi setiap hari. Apa itu? Menerima hadiah. Hadiah waktu itu cuman ya pas milad aja atau naik kelas atau minimal sebulan sekali gitu ya. Ternyata waktu masih bayi sampai usia 4 tahun itu juga tiap hari. Bukan yang beli, bukan. Ya, misalnya nih pelayanan, anak kita sambil duduk ngeliatin di kursi duduknya ibunya bikinkan bubur susu. Waktu anak melihat ibunya bikin bubur susu itu namanya pelayanan. Jadi baterai pelayanannya keisi. Terus waktu misalnya kita mau isi baterai hadiahnya, kita bilang, ini hadiah buat adek, bubur susu. Nah itu berarti baterai hadiahnya terpenuhi. Ya, terus kita pangku dia, atau sambil kita suapin juga melayani, kita usap-usap kepalanya, sentuhan fisik, baterainya sentuhan fisik terisi. Dan makan kan nggak buru-buru ya, minimal 15 menit, maka waktu bersama sudah terisi. Dan sambil makan kita puji dia, kita dukung. Adik pintar, makannya cepat, alhamdulillah. Nah, artinya ya kita bisa mengisi 5 baterai ini dalam satu kegiatan. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau udah 5 tahun ke atas gimana Bu Aisyah? Anak saya sudah SD, anak saya sudah SMP, anak saya sudah SMA. Nah, yang 5 tahun ke atas ya, itu
itu paling penting yang diisi baterai pertama. Makanya cari dari 5 ini masing-masing anak baterai pertamanya apa? Itu yang harus diisi setiap hari. Tapi sekali lagi bukan 24 jam. Misalnya baterai pertama sentuhan fisik kita peluk 24 jam, bukan begitu. Hari itu udah dipeluk belum kalau yang anaknya sentuhan fisik misalnya. Seperti misalnya Bunda Erlangga, hari ini udah dipuji belum sama suaminya, karena tadi baterainya kata-kata pendukung. Suami juga udah dipuji belum tuh si bapak. Ya, nah itu caranya. Bagus lagi tahu baterai kedua. Sehingga setiap hari utamakan 2 baterai ini. Utamakan 2 baterai ini. Belakangnya nggak diisi, bisa diisi, tapi ya seminggu sekali aja, atau yang paling belakang sebulan sekali aja. Karena 2 baterai ini bila diisi, dia otomatis mengisi langsung baterai yang lainnya. Inilah yang kita sebut strategi memaknai bahasa cinta di rumah kita. Kan bukan apa-apa kan, kalau udah 5 tahun ke atas kan anaknya banyak, waktunya udah nggak banyak kan Bun? Belum lagi bapaknya juga dicas baterainya. yang guru, yang jadi bapak ibu guru, satu kelas misalnya ada 25-30 anak, 30-30 jadi isi baterai. Makanya harus tahu baterai pertama. Ya, nah cara makainya gimana? Mbak Isa taunya baterai pertamanya dia kata-kata pendukung gimana sih? Nah ini. Jadi perhatikan dengan jeli bahasa cintanya ini masing-masing anak. Ya, cara paling gampang yaitu tadi kalau dia sudah bisa milih, karena ini nih fitrah ada di otak. Misalnya kita nggak usah suruh urut ya, kalau tadi kan Bunda Erlangga saya suruh urut, anak-anak yang 5 tahun, nah dari semuanya ini dipuji, dipeluk, ditemenin, dilayanin sama hadiah, yang mana kamu paling suka? Misalnya gitu. Ya, aku sentuhan fisik, misalnya gitu. Aku kata-kata pendukung, misalnya gitu. Ya udah itu aja ingat dulu. Bisa juga dengan memperhatikan kebiasaannya. Ya, kita lihat ya, nanti lihat kebiasaannya, contohnya kayak apa gitu ya. Ya, sebentar dia loncat. Ya, jadi pujian, dukungan, keberpihakan kita akan lihat nih. Jadi Bunda perhatikan ya, ingat-ingat kemarin-kemarinnya ya. Anak yang baterainya kata-kata pendukung, ya baterai dominannya, kebiasaannya apa coba? Senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan rasa senang, baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Gitu. Bunda cantik amat. Bunda, hebatnya aku Bun. Dia kadang memuji dirinya sendiri. Siapa anaknya yang tiap hari kayak gitu, lebih sering kayak gitu, bisa jadi baterai pertamanya adalah kata-kata pendukung. Bunda terima kasih ya Allah. Atau misalnya dia dikasih sesuatu oleh budenya, dia dengan senang hati, Bude terima kasih banyak. Masih kecil loh. Karena ada juga anak kan udah dikasih sama budenya atau dikasih sama orang lain, ayo nak bilang terima kasih. Masih juga nggak mau bilang terima kasih. Bisa jadi itu bukan baterai yang kata-kata pendukung. Ya, nah ini caranya nih. Nah, jadi anak yang sering seperti itu, kemungkinan besar baterainya kata-kata pendukung. Makanya Charles Bun, udah muji belum hari ini? Tadi pagi udah puji belum? Siang udah puji belum? Sore udah puji. Kayak minum obat Bu Aisyah, iya. Kamu juga nge-charge. Emang gunanya apa Bu Aisyah? Gunanya supaya anak-anak aman dan nyaman tadi. Dan kalau kita nasehatin, dia cepet ngikutin Bun. Ini saya sudah praktekkan 5 tahun pada anak-anak. Dan ini juga saya sudah sharing ke beberapa sahabat-sahabat dan benar-benar terpakai. Jadi yang kata-kata pendukung misalnya baterainya yang hadiah, dia nggak suka hadiah. Bukan nggak suka hadiah, dia nggak usah tiap hari kasih hadiah. Setahun sekali aja tidak masalah karena dia baterainya di belakang. Ya, bagus lagi baterai 1-2. Jadi kita langsung tahu, oh jadi tukar-tukaran. Tadi pagi udah dipuji, siangnya agak dipeluk. Misalnya kalau urutan kedua 1-2-nya begini. Ya, seperti ini ya Bunda Erlangga ya, kata-kata pendukung sama sentuhan fisik. Oh, ini suami harus tahu nih Bun. Kalau udah tahu, Bunda pasti semua kerjaan akan dilakoni dengan senang hati. Enggak lobet. Coba dikasih tahu suaminya ya. Ya, oke. Baik, berikutnya. Kalau baterainya kosong buat anak-anak yang baterai ininya ya kebutuhan pujiannya kosong, apa sih? Suka ngejek dan menjelekkan orang lain.
Kalau ada anak suka jelek-jelekin adiknya, ngejek-ngejek adiknya atau temennya, itu berarti bahasa cintanya terbalik. Berarti tandanya kosong baterainya itu. Hati-hati. Kita bukannya ngisi baterai malah dimarahin. Kakak ngejek adik. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Tambah kosong baterainya, Bun. Ya, tambah kosong. Jadi gimana dong, Mbak Isa? Masa kita biarin, bukan dibiarin. Ya. Orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu nggak baik, ya. Namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung pada anak tersebut. Jadi kita puji dulu. Kok dipuji? Bukannya dia udah jelekin adeknya, masa dipuji dulu? Ini kita cas dulu baterai. Karena percuma kita marahin, baterainya tambah kosong, maka dia tambah ngeledek, tambah ngejek. Ya. Andi misalnya, ya ibu sayang sama kamu nak, kamu anak laki-laki yang baik, ibu senang kalau kamu sayang sama adek ya, ibu sedih kalau kamu ngejek adekmu. Itu baterainya tuh isi otaknya, makanya waktu dikasih nasihat ibu sedih kalau kamu ngejek adekmu ya, itu dia ngerti. Sementara kita malah kita marahin habis-habisan, oh tambah diejek adeknya. Ya, nah ini. Terus kalau yang ya pasangan hidup kata-kata penegasan ini gimana Bu Aisyah ciri khasnya? Ya, word of affirmation ini apa? Senantiasa memuji dan menyampaikan kata-kata pendukung. Ya, Bunda Erla kan sering dari dulu senang muji ya sama suami, atau suami juga senang memuji? Ya. Dan kalau dipuji ya, itu apa ya rasanya ya? Kayaknya aduh enak gitu ya. Dan ingin juga dipuji dan didukung gitu. Karena ada suami istri nih ya, jadi kadang-kadang suami istri itu baterai 1-2-nya nggak sama. Ada yang satu sama, satu beda. Ada yang dua-duanya beda, baterai 1-2. Saya punya teman, suaminya rupanya baterainya kata-kata pujian. Dia muji istrinya tiap hari. Bunda cantik banget, Masya Allah, istriku tercantik, gitu terus. Tapi istrinya, karena baterai pertamanya bukan kata-kata penegasan pujian, malah kesel, malah apaan sih ayah sih? Lebay deh, ya gitu. Ya, kata istrinya apa? Mendingan bantuin aku di dapur, muji melulu gitu. Ternyata baterai si istri yang baterai pertamanya bukan kata-kata pendukung. Makanya waktu dia dipuji, dia tak merasa terpenuhi. Lihat kata-katanya tadi, mending kamu bantuin aku di dapur. Oh, berarti si istri baterai pertamanya adalah pelayanan. Maka suami harus ngerti juga. Cuman kan karena bapak-bapak jarang pergi taklim, jarang belajar, makanya kalau hari ini ada ayah, ada bapak yang ikut seminar taklim, itu saya sangat respect banget. Terima kasih ayah, terima kasih Abi, terima kasih Pak. Makanya karena yang lebih sering ibu-ibu yang belajar, ibu-ibu duluan. Seperti Bunda Erlangga, kalau tadi menganggap bahwa baterai pertamanya suami adalah kata-kata pujian, Bunda Erlangga yang harus puji dulu suaminya. Pagi-pagi udah puji duluan. Ya duluan, ya Abi, Masya Allah, makin tua makin ganteng, asik. Laki-laki begitu, makin tua makin ganteng suami. Ya, nah, terus juga seandainya juga berbalas memuji, karena tadi hampir sama baterai pertamanya tadi, ya, maka istri misalnya Bunda Erlangga nggak boleh apaan sih, oh, itu malah menampik nanti. Saling memuji aja, terima kasih, alhamdulillah, begitulah. Ya, begitu juga nanti anak-anak yang memang baterai pertamanya kata-kata pujian. Anak saya baterai pertamanya, anak yang pertama adalah kata-kata pujian. Setiap saya ketemu dia, pagi-pagi waktu ketemu dia mau berangkat pergi praktek gitu, saya udah puji, Masya Allah, alhamdulillah, semangat hari ini praktek, Insya Allah sehat ya nak ya. Oh, baterainya udah terpenuhi itu oleh ibunya. Maka sehari itu dia bisa bekerja dengan sangat-sangat semangat. Itu gunanya kita ngecas baterai cinta ini. Ya. Kemudian sentuhan fisik. Apa tuh Bu Aisyah? Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ini ciri khasnya. Ya. Kita lihat kebiasaannya, contoh dan rasa kasih terbalik dan juga cara menasehatinya. Ya. Apa sih ciri khasnya? Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adiknya atau keluarga lainnya.
Ya, kalau ada anak yang meluk ibunya duluan, bunda, dia peluk dari dulu kayak gitu, bisa jadi si anak ini baterai pertamanya sentuhan fisik. Ada juga sih kalau yang satu lagi sih nggak terlalu, tapi seneng sih dia meluk aku, Bu, gitu misalnya ya. Oh, mungkin keluarga lain datang ya di luar pandemi ya, di luar pandemi. Kalau sekarang kan nggak boleh sentuhan fisik nih, ya. Dia yang duluan salamin budenya atau peluk budenya, nggak perlu disuruh. Bisa jadi dia baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Ya, makanya kita cas baterainya nih, baterai pertamanya nih. Tiap hari, walaupun bukan 24 jam, sehari sekali aja. Waduh, nanti dia tercas dengan sendirinya. Walaupun udah SMA Bu Aisyah, iya. Tapi laki-laki ya, iya kan peluknya ya beda. Anak laki-laki ya nggak usah dipeluk gimana, usap-usap rambutnya aja, tepuk-tepuk bahunya aja, udah seneng banget. Atau diusap-usap gini nih tangannya. Itu udah ngecas Bun. Habis itu Bunda minta tolong, ayo nak, yuk kita sholat jamaah yuk. Langsung ikut Bu, insya Allah. Ya kayak gitu. Tapi bagus lagi tahu baterai keduanya apa. Caranya gimana? Ya itu tadi. Perhatikan dengan jeli atau minta dia urutkan. Dari 5 ini coba urutkan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ya, ngerti ya? Baterai yang lainnya ya suka juga, tapi bukan yang setiap hari. Ya. Apa yang terjadi Bu Aisyah kalau baterai sentuhan fisiknya kosong? Atau baterainya sentuhan fisik, ngecharge-nya malah dipuji. Maka ya terlalu jauh baterainya. Dia nggak suka tuh dipuji. Apaan sih gitu. Ya, kalau tadi yang kata-kata pendukung dipuji, malah dia malah muji duluan. Hebat nggak aku Bu? Kalau kata-kata pendukungnya di baterai belakang ya itu dia nggak suka dipuji tiap hari, tapi sentuhan fisik ya. Ya. Jadi apa sih sentuhan fisik? Dipeluk, colek pipinya, dirangkul, diusap rambutnya, dicium. Apa yang terjadi kalau kosong? Suka mencubit, menggigit, memukul. Nih, biasanya akan dilakukan ke adiknya atau kakaknya, dan saat di luar rumah bisa jadi pada temannya. Kalau ada kakak suka cubit adiknya, ya, bisa jadi cubit gemes atau cubit marah, itu berarti baterai sentuhan fisik kakak kosong udah berapa bulan tuh, Bun. Malah kita marahin. Kakak kenapa cubit adik? Kakak jangan gitu dong. Tambah kosong baterainya. Dibiarin Kak Bu Isa? Enggak dibiarin, tapi charge dulu baterainya. Jadi kita nasehatin, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya, katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Karena ini akan membuat kebutuhan psikologisnya terpenuhi, atau kalau pakai bahasa baterai pertamanya terpenuhi. Jadi dipeluk. Jadi kalau ada kakak cubit-cubit adiknya yang masih kecil, panggil, kakak sini deh, sini. Peluk dulu, baru bilang, kalau dicubit itu sakit. Kalau perlu kita cubit juga dia, sakit kan? Iya, tapi ingat baterainya dia udah di-charge. Ya, maka dia akan mau ikutin nasihat kita. Nah, ibu sedih kalau kamu mukul adik ya, nak ya. Gitu. Ya, nah itu. Jadi ya, ini yang perlu kita pahami, karena banyak di antara kita ya pada saat anak mukul ini kita habis-habisan marahin. Habis-habisan kita marahin dia. Ya. Harusnya dipeluk. Dan ini sudah saya lakukan juga ya, dan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang merubah caranya. Jadi baterainya terpenuhi deh gitu. Ya. Kemudian suami atau pasangan hidup yang physical touch, sentuhan fisik, apa cirinya Bu Aisyah? Senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangannya. Dari sejak ijab kabul dia duluan. Ada suami yang baterai pertamanya sentuhan fisik. Itu kalau jalan dia yang gandeng duluan istrinya, yang peluk duluan. Itu berarti si suami baterai pertamanya sentuhan fisik. Kalau suami saya ternyata baterai pertamanya bukan sentuhan fisik, pelayanan. Pantesan dari dulu nih udah 30 tahun kita kalau jalan ya dia malah jalan duluan 5 meter. Jadi bukan sentuhan fisik. Dulu saya nggak ngerti sebelum 5 tahun mempelajari tentang baterai cinta ini. Saya jadi kesel gitu, tuh kan dia nggak sayang aku.
Dia jalan 5 meter di depan, dia nggak pernah, malah saya yang duluan gandeng, malah saya yang duluan meluk gitu, karena baterai saya sentuhan fisik, ternyata gitu. Ya. Nah, kalau ada pasien yang baterainya sentuhan fisik, ini cirinya seperti ini, dan dia ingin juga selalu mendapatkan sentuhan fisik dari pasangannya. Bun, nih perhatiin ya, siapa yang suaminya kayak gini nih, Masya Allah. Pokoknya kalau suami gandeng, suami peluk depan umum kah atau tidak, tolong tidak dihempaskan tangannya. Apaan sih? Gerak. Itu bahaya. Bahaya, Bun. Tapi gerak, Pak Isa, udah tahan aja. Apalagi suami yang gini. Nanti bahaya, Bun. Nanti dia cari charger baterai di luar gimana? Nauzubillah min dzalik ya. Makanya ini kita harus ngerti. Karena belum tentu juga istrinya baterai pertamanya sentuhan fisik, karena suka beda memang. Ini yang kadang-kadang kita ya nggak ngerti. Ya, nah. Kalau waktu berkualitas bersama gimana Bu Aisyah? Senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Kita lihat kebiasaannya, contoh bahasa kasih terbalik dan cara menasehatinya ya. Jadi ciri khasnya nih dari kecil nih anak suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu, misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau baca koran. Udah nggak ada ya baca koran nih. Jadi misalnya nih, bunda lagi bebenah lemari, itu anak tiba-tiba duduk. Nggak ngomong, nggak ngomong. Cuman duduk aja di sebelahnya. Cuman nanya sesekali. Nah itu tanda, bisa jadi ini anak baterainya adalah waktu berkualitas bersama. Dia kepengennya bunda main sama dia, cuman karena dia tahu ayah bundanya kerja, dia temenin doang gitu. Ini harus ngerti nih, artinya apa kalau gitu? Dia ingin dalam sehari itu paling enggak bunda nih yang udah 5 tahun ke atas ya nemenin dia paling enggak ya 30 menit. Atau anak suka gini, bunda temenin aku main, bun temenin aku. Nah, itu biasanya anak yang quality time itu. Bundanya sibuk masak aja nanti, tahu-tahu udah habis. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi anak yang baterai pertamanya quality time, itu bunda harus tahu hari ini saya udah temenin dia belum. Mendingan temenin main aja dulu kalau dia masih kecil ya. Si 5 tahun, 6 tahun temenin aja main dulu. Habis itu baru kerja yang lain supaya baterainya terpenuhi yang lainnya. Gitu caranya. Kalau lowbat Bu Aisyah jarang kita charge waktu berkualitasnya, jadi apa dia? Ya, dia akan senang menyendiri, ngambek bun, ngambek. Kalau udah ngambek baru bunda ajak, nah ayo jalan yuk, nggak mau aku di rumah aja. Kan ada tuh kalimat-kalimatnya. Ayo nih bunda temenin main, nggak usah, biar aku sendiri aja. Itu berarti baterainya tuh udah lowbat itu, bunda harusnya kemarin-kemarin isi. Terus gimana dong Bu Aisyah kalau ngambek kayak gini? Kita biarin. Ya, kalau makin dibiarin makin kos. Hati-hati, toto dia depresi, bentur-benturin kepala di tembok. Hati-hati, nauzubillah min dzalik. Jadi gimana? Kita harus temenin dulu. Lagi ngambek gini, temenin di sampingnya. Jangan banyak ngomong, temenin aja dulu. Berapa menit Bu Aisyah? Tergantung, sampai si anak yang negur kita. Bunda ngapain di sini? Temenin kakak. Oh, belum mau bicara nih. Kita duduk aja nih. Kadang di menit 30 baru dia, bunda beneran mau temenin aku? Udah 30 menit. Banyak bunda karena nggak ngerti konsep ilmu ini, baru nemenin 5 menit, udah gerah bundanya, udah males. Makanya ini tambah kosong. Ya. Jadi luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit dulu sampai dia yang negur, ngapain ibu di sini? Temenin adek gitu. Nah, pada saat kita ini senyum-senyum aja, jangan terlalu banyak ngomong. Karena anak yang lagi ngambekan ini nggak mau diajak ngomong biasanya. Tapi dia tahu bundanya hadir. Tapi dia menilai kalau bunda 3 menit, 5 menit langsung pergi, ayah 3 menit, 5 menit langsung pergi, dia langsung bilang, bohong nih dia. Bisa gitu. Hati-hati. Ya. Jadi hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan, beri waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak. Tapi yang nemenin. Kalau terlanjur dia ngambek. Makanya supaya nggak ngambek, bunda harus atau ayah atau dua-duanya, ya tergantunglah siapa yang ada waktunya, ya hari itu temenin.
Minimal banget setengah jam, temenin ngomong kan. Saya punya anak yang kayak gini yang nomor 3. Walaupun sudah mahasiswa, dia sekarang mahasiswa kedokteran ya, alhamdulillah semester 7 ya. Itu tiap hari pun saya harus ngobrol sama dia minimal 15 menit, karena dia udah terasa enak kalau 15 menit. Bagus lagi setengah jam. Atau dia tiba-tiba duduk temenin saya malam-malam di depan laptop saya. Nah, karena dia baterai keduanya sentuhan fisik, ya sudah saya usap-usap juga kepalanya. Udah seneng. Karena nggak ngomong apa-apa, 15 menit pergi. Baterainya udah kecil. Alhamdulillah. Ya, kalau saya minta tolong sama dia, apapun langsung sigap, Masya Allah. Ya. Kemudian pasangan hidup yang waktu berkualitas ada ya, Pak? Ada. Ya, senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan. Kalau ada suami nih yang, Bun, pokoknya kalau aku di rumah, ya, kamu dekat aku ya, itu bisa jadi suami itu baterai pertamanya quality time. Atau suami atau pasangan yang selalu mau temenin istrinya, nganter istrinya. Ya, walaupun nanti nunggu di mobil, itu berarti baterai pertama atau baterai keduanya quality time. Kita perlu ngerti ini. Jangan sampai ya, mohon izin, mohon maaf, ini anak saya lagi latihan di atas ke gym. Kalau tadi sesaat sebelum seminar kami rame-rame nonton bulu tangkis ganda perempuannya Indonesia menang. Oh, senang banget. Masya Allah. Jadi di sini karena rame, anak saya banyak 5, jadi maaf ya kalau ada backing vokal yang unik-unik. Ya, kembali ke sini ya. Jadi quality time, senang nemenin, menghabiskan waktu bersama pasangan. Nah, dan juga ingin ditemani oleh pasangan kalau gitu. Ya, ditemani oleh pasangannya gitu. Jadi istri yang misalnya suaminya quality time dan dia yang selalu sini saya antar, itu jangan ditolak. Ya, jadi ditolak. Nggak usah. Aku naik Grab aja, jangan ditolak gitu ya, Bun. Kebalikannya juga ada istri yang baterainya quality time. Itu kesel banget kalau suaminya keluar melulu. Ya. Nah ini harus dipahami nih, makanya harus ngomong, ayah, aku tuh ternyata quality time baterai pertama, baterai cinta aku. Please temenin aku ngomong sebentar aja. Ya, ngopi-ngopi kah berdua 15 menit. Nah itu akan ngecharge baterai si istri. Pelayanan apa sih? Senang melayani dan dilayani. Ya. Ciri khasnya apa? Anak yang pelayanan, dia senang membantu kakak, adik, serta orang tuanya. Ya, sigap untuk membantu. Senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Anak-anak yang, anak saya yang baterainya pelayanan itu nomor 2. Dari kecil, walaupun dia ya masih kecil, dia selalu ingin sigap. Aku aja Bu yang bantuin. Aku aja yang angkatin keranjang. Aku aja yang dorong kereta, gitu dia. Aku aja Bu, aku aja. Dulu saya keliru karena belum tahu ilmu ini. Kalau sekarang ya saya mulai rubah gitu. Nggak usah nak, sini Ibu. Aku aja yang ambilin. Ya nggak usah nak, sini. Itu rupanya dia nggak suka digituin. Baterainya jadinya kosong. Ya. Nah sekarang anak saya yang kedua ini setiap aku aja Bu yang ambilin minum Ibu. Terima kasih ya nak. Terima kasih ngelayanin Ibu. Nah itu yang dibutuhkan. Dan kebalikannya juga, dia senang juga dilayani atau dibantu tanpa diminta. Misalnya lagi betulin sepeda, tiba-tiba ayahnya datang. Ya, apa yang bisa dibantu sama ayah? Wih, itu kecas baterainya. Memangnya apa yang terjadi, Mbak Isa, kalau baterai yang pelayanan ini kosong? Ya. Ini tadi ya, kalau pelayanannya diisi, yang lainnya terisi semua kan, otomatis itu. Kalau baterai satu ini diisi gitu. Ya. Kalau pelayanannya kosong, dia akan apa? Ya. Meminta dilayani dengan cara kasar. Kalau ada anak sudah minta minum kasar, teriak-teriak, berarti baterai pelayanannya udah mulai lowbat itu. Ya. Atau dia bossy. Atau sering membuli adiknya atau temannya. Kasus pembulian itu karena baterai pelayanan si anak kosong. Karena rata-rata yang suka membuli orang lain itu yang baterainya pelayanan. Oke? Terus apa kita teriak? Apa kita marahin? Zaman dulu iya, sebelum kita ngerti konsep baterai cinta ini atau bahasa cinta ini. Sekarang
Kalau misalnya ada anak saya itu dia teriak, "Ma, aku minta minum." Dia ya, saya nggak larang dia teriak, langsung saya yang ambilin minum dan itu dia akan kaget. Ih, kok ibu yang ambilin? Iya nak, ibu bantuin kamu. Ibu layanin kamu. Itu baterainya langsung terisi. Yang suaranya tadinya kasar, itu bisa langsung turun itu jadi lembut. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke? Jadi orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta. Bunda senang bantu nak, ibu senang, ibu yang bantuin kamu nak ya. Gitu. Itu langsung ya. Bisa baru kita kasih nasihat. Nak, sayang, setiap orang harus saling bantu ya nak. Tapi nggak boleh dengan cara memaksa ya nak ya. Nah, itu baru kasih nasihat. Bantu dulu dia, layanin dulu dia. Kita isi baterainya dulu, baru nasihat masuk, supaya nasihatnya masuk di otak bagian depan. Batang otak yang tadinya tegang tuh, tadi otak reptil, jadinya rileks. Jadi dia nggak membangkang. Nah, ini kita masuk nasihat. Oke? Suami yang bagaimana, atau pasangan hidup yang bagaimana pelayanan, itu ciri-cirinya dia senang layani. Sebagai contoh ya, suami saya tuh ternyata, saya baru tahu juga 5 tahun terakhir, karena konsep ini baru ada. Baterainya pelayanan. Pantas kalau saya bilang, ayah HP aku rusak, sini aku yang betulin gitu. Ayah kacamata aku patah, ya pecah, patah dan sebagainya. Sini saya yang betulin. Itu dia. Artinya kalau dia melayani gitu, berarti dia cinta sama aku, minta cinta sama saya. Kadang dia telepon dari kantor, ya obatmu udah habis, dia tanya sama saya. Iya ya, nanti aku ambilinnya di apotek gitu. Itu pelayanan. Dulu saya nggak ngerti, saya bilang apa, nggak usah lah, nanti kita suruh orang lain aja. Itu tersinggung kalau baterai pertama pasangan hidup pelayanan. Kebalikannya juga istri yang pelayanan, istrinya udah masakin, kata suaminya, ya nggak usah lah kita beli di luar aja, itu tersinggung. Ya, jadi act of service ini adalah senang dan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani oleh pasangan itu. Saya sekarang baru ngerti. Saya pikir yang namanya cinta itu harus sentuhan fisik. Itu saya, karena baterai saya adalah sentuhan fisik. Suami pelayanan. Makanya sekarang kalau suami ngelayanin, saya langsung tahu, ya Allah, dia cinta sama aku. Gitu. Jadi nggak perlu nuntut-nuntut. Gitu. Tapi terus baterainya Bu Aisyah gimana dong nge-charge-nya? Ya saya cerita sama suami tentang konsep ini. Ya. Nanti suami udah ngerti tuh, dia peluk juga saya sebentar aja. Bahkan waktu dia peluk saya, dia hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya bilang ini namanya chargernya yang fast charger. Tapi it's okay. Karena kita udah saling mengetahui, saling paham, ya udah senang-senang aja. Atau saya yang minta, ayah peluk aku. Ya, gitu. Nggak apa-apa juga. Karena kan konsep ini baru dipelajari. Baru dikenal kan gitu. Ya, nah. Kemudian yang hadiah, ini terakhir hadiah ya. Apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri. Jadi orang yang senang hadiah ini, anak-anak yang senang hadiah ini ada kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Suka memberi sesuatu. Suka mengumpulkan sesuatu. Ya. Biasanya dengan orang nih, bahasa kasih ini, kalau dia dikasih sesuatu, dia simpen itu barang-barangnya. Atau anak suka memberikan sesuatu walaupun itu buatan dia sendiri. Dia misalnya ambil kertas, dia gambar, terus miss you Umi, miss you Bunda, dia kasih ke bundanya. Hampir setiap hari kayak gitu, berarti kemungkinan besar baterai pertama atau baterai keduanya anak itu adalah memberikan hadiah atau menerima hadiah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Hadiah-hadiah yang dia berikan, simpan baik-baik. Dia akan marah kalau kita cuma, bagus. Habis itu kita buang atau kita taruh sembarangan. Itu dia marah banget. Ya. Dan dia juga ingin sesekali kita juga membalasnya. Nah, gantian, Bunda juga punya hadiah. Walaupun cuman misalnya, ya kita bikin gambar, ya Bundanya bilang, miss you too, love you too. Okay. Anak pertama saya juga, yang Mas Lanang, baterai keduanya hadiah. Saya ingat banget dulu tuh selalu ngumpulin simpen cupa-cup atau pokoknya ada coklat aja deh. Hadiah. Dia seneng. Ya. Walaupun tuh kecil banget. Oke?
Nah, jadi kalau yang baterai pertamanya hadiah, hari ini kita sudah kasih hadiah, meskipun kita cuma bikin telur dadar pakai kornet, kita bilang, kakak, hadiah telur kornet buat kakak, itu baterainya udah terpenuhi. Yeay, alhamdulillah. Gitu. Baterai yang lain udah keisi. Itu asiknya. Jadi hadiah ini nggak mesti membeli, nggak mesti mahal, nggak mesti ya bagus, yang canggih-canggih gitu, nggak perlu. Ya, itu langsung. Ya sesekali lah ada kita hadiah permen kah, es krim kah, atau apa. Ya, nah. Apa sih yang terjadi? Pelit dan nggak suka berbagi kalau baterai hadiahnya kosong. Kalau ada anak pelit sama adiknya, nggak mau ngebagi, itu berarti baterainya sudah kosong beberapa hari. Atau kalau pelit banget, udah berbulan-bulan kosong, berarti bundanya nggak kasih hadiah. Gitu. Ya. Terus gimana dong Bu Aisyah? Ya kita perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ada anak pelit, kita panggil sini nak sini. Ya, mau dibikinin apa? Atau kita udah bikinin kesukaan dia. Misalnya susu Milo pakai es. Oh, sini. Pelit tuh, dia pelit kan sini. Kasih dulu hadiahnya. Hadiah buat adik, hadiah buat kakak, susu Milo pakai es. Wow. Tanpa harus ngasih nasihat dulu. Biarin apa? Biar batang otaknya rileks dulu. Diisi dulu baterainya. Baru kita sampaikan. Ya, sayang, ini hadiah untuk kamu. Apapun ya, termasuk tadi yang kita bikin ya. Bunda sayang sama kamu. Apalagi yang baterai keduanya, kata-kata pujian. Kena semua sudah nih. Ya, kamu lihat kan, setiap orang suka berbagi. Jadi besok kalau ada teman pinjam mainan, kamu kasih ya. Atau adik mau pinjam mainan, dikasih ya nak ya. Tapi kasih hadiah dia dulu supaya baterainya tercas dulu. Sehingga badannya ada listrik. Nasihat yang kita sampaikan dia mau lakukan. Inilah konsep baterai cinta, baterai kasih sayang. Begitu juga pasangan yang menerima hadiah, receiving gift. Cirinya apa Bu Aisyah? Senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan ya? Dari dulu. Ya, barangkali sebelum menikah aja udah duluan ngasih gitu. Apa yang diharapkan sih? Ya, dia sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya. Pasti nanya tuh, jam yang dulu kamu taruh mana? Ini berarti suami yang senang kasih hadiah. Jadi yang dulu-dulu dikasih tuh, kalau perlu Bunda ya harus punya lemari kaca yang semua hadiah suami dikasih situ. Ya, nah, dan dia juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangannya, dan dia juga suka kita yang kasih hadiah. Ya, walaupun itu cuma misalnya bikinkan kopi gitu ya, kopi pahit, hadiah buat Abi, ada kata-kata hadiah, itu berarti baterai hadiahnya akan tercas, ya, dan akhirnya apa? Ya, mereka akan merasa sangat bahwa pasangan yang mencintai dia seperti itu. Ya, nah inilah konsep baterai cinta atau bahasa cinta yang bisa kita terapkan di keluarga, baik untuk anak-anak maupun untuk pasangan hidup, ya. Oke. Nah, sekarang kita perkuat, perdalam dengan sesi diskusi. Saya akan kembalikan kepada Bunda Erlangga. Terima kasih Ayah Bunda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bunda Erlangga. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin host boleh bukakan atau unmute-kan. Sudah ya? Ya, tertutup lagi. Saya bisa kok ngomong. Halo? Iya. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Bersama, alhamdulillah. Sangat bermanfaat sekali. Dokter, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Dok. Ya. Ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Ayah dan Bunda yang sudah bergabung di siang hari ini, Dok. Ya. Saya akan membacakan 3 pertanyaan dulu, Dok. Nanti kalau ada waktu, berarti nanti kita ambil pertanyaan berikutnya ya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Mama Felicia Putri Nur Cahyo dari kelas 1B. Semoga Mama Putri masih bergabung.
Pertanyaannya dok, bagaimana cara membuat supaya anak tidak hanya jago kandang dok? Seperti itu, silakan dokter dijawab. Atau boleh 3 pertanyaan deh. Oh langsung 3 ya dokter, baik. Pertanyaan yang kedua, iya. Pertanyaan yang kedua dok dari Bunda Rafa, kelas 6A dan Rai 1B. Selama belajar daring, terkadang emosi saya suka kelepasan marah. Apakah benar jika anak dimarahi sistem syarafnya rusak? Jika benar, bagaimana memperbaikinya? Kemudian pertanyaan yang ketiga dok, dari Bunda Kalista kelas 6A dan Zul kelas 4A. Selama ini saya terkadang kesulitan tune in dengan anak saya yang perempuan karena anak saya yang perempuan cenderung introvert. Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan anak introvert? Begitu dok, silahkan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kasiran para bunda. Ada Mama Felicia, Bunda Rafa, dan Bunda Kalista. Ya, Masya Allah. Jago kandang. Sekarang memang ya, apalagi masih kelas 1 Ananda, itu memang kita menstimulasinya atau mengajarkan dia punya bakat-bakat atau hobi-hobi ya di rumah. Ya. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, nggak apa-apa jago kandang. Ya nggak apa-apa, ya apalagi masih kecil. Nah, cuman perlu ayah bunda, terutama bunda yang akan sesering mungkin bersama anak-anak, belajar apa? Belajar bakatnya anak nih apa sih? Kecerdasan anak nih apa sih? Ya, karena itu ada babnya tersendiri. Hari ini kita nggak mungkin membahasnya secara detail. Ya, hari ini kita baru bahasa kasihnya dulu, itu dulu. Ya, nanti bunda searching boleh. Bakat atau multiple intelligence. Gimana caranya? Supaya bunda ngerti, oh dia bakatnya misalnya kecerdasan ya kinestetik. Dia seneng gerak. Apalagi anak laki misalnya, ya. Jadi di rumah gerak. Pas di sekolah nggak gerak, ya. Nah, nggak apa-apa juga karena ada anak yang dia latihan dulu di rumah. Nanti di umur tertentu baru dia nanti lakukan di luar rumah. Nggak apa-apa. Kalau saya sih, ya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman saya nggak suka memberi label jago kandang. Kalimat jago kandang, label jago kandang harus stop. Nanti betul-betul cuman jago di kandang aja. Ya. Kalau saya lebih senang, saya memfasilitasi anak-anak, membiarkan anak-anak latihan di rumah. Ya, kejagoannya itu latihan di rumah. Oke, apalagi lagi pandemi kayak gini, ya. Kemudian Bunda Rafa ya. Ini emosi saya kelepasan nih, marah. Itu hampir semua ibu-ibu gitu, Bun. Tenang aja, Bun. Pertanyaannya adalah, ya apakah bisa merusak sistem saraf? Kalau apakah iya, jawabannya iya. Apanya sih rusak Bu Aisyah? Nah, di otak itu ada listrik. Setiap pengalaman yang dirasakan oleh anak, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh kita seluruh tubuh ini, dia tersambung memorinya di otak ini. Listriknya itu. Ada listriknya. Tapi bila yang dirasakan ini, ya memori atau pengalaman yang tidak menyenangkan, listriknya itu terlalu cepat. Makanya kalau kita istilah umumnya, ya neuronnya itu terjadi sambungan koslet atau angus. Angus. Wah, jadi banyak angus dong di otak anak kita yang sering dimarahin. Iya. Terus gimana cara ngebetulin ya Bu Aisyah? 1, minta maaf. 2, stop. Ya, stop sebisanya, tahan untuk tidak berkata kasar, untuk tidak berteriak. Wah, susah Bu Aisyah. Itu dia memang, makanya belajar terus. Makanya parenting school ini penting banget. Saya senang banget ada sekolah yang buat program parenting school. Jarang-jarang loh. Alhamdulillah nih SIT Nurul Fajri bikin parenting school, Masya Allah. Ya. Nah, kalau gitu caranya gimana ya Bu Aisyah untuk minta maaf anak? Nah, kalau minta maaf anak juga jangan sambil lalu minta maaf. Banyak orang tua sambil lalu minta maaf. Kalau kita benar-benar kemarin kita rasa kita keceplosan sampai kayaknya marah mendidih itu, kita panggil anak itu. Ya, esok harinya tapi ya. Ajak ngomong misalnya, ya. Misalnya Rafa gitu ya. Rafa,
Bunda minta maaf ya nak. Bunda minta maaf, atau ibu minta maaf, atau umi minta maaf, atau apapun panggilannya bunda kepada ya dipanggil oleh anak-anak apa. Bunda minta maaf ya nak. Tapi minta maafnya harus sebut apa yang diminta maaf itu apa. Kemarin bunda keceplosan, jadi bunda teriak. Habis bunda nggak bisa dengar kalau kamu teriak-teriak berantem sama adekmu rebutan mainan. Jadi bunda tuh udah tahan-tahan. Akhirnya bunda keras juga ngomongnya, bunda minta maaf untuk itu ya nak. Jadi kalau kita mau betulin memori di otak, harus minta maafnya tentang apa itu harus disebut. Supaya memori tempat yang otak angus itu terbentuk sambungan baru yang membuat sambungan yang lama luka ini dibasuh lukanya. Istilahnya gitu, pembasuh luka. Ya, jadi harus. Dan kalimatnya bunda minta maaf karena kita yang meminta maaf. Selama ini kita sering maafin bunda ya nak. Maafin umi ya nak. Maafin mama ya nak. Maafin ayah ya nak. Jadi anaknya yang disuruh maafin kita. Bukannya sama Bu Aisyah. Kelihatannya sama tapi karena diksi kata yang kita pakai beda. Rasanya lebih gak enak kalau maafin bunda ya nak. Itu gak enak. Kita yang salah kok. Misalnya kemarin kan kita mau minta maaf ya sudah. Bunda minta maaf ya nak. Nanti anak-anak jadinya ya tuman Bu Aisyah. Nanti dia manja. Nanti dia nggak tahu diri. Siapa bilang? Anak-anak belajar bahwa ibuku saja yang aku di dalam rahimnya 10 bulan, yang melahirkan aku, mengurus aku dari bayi sampai sekarang, dia punya hilaf, ibuku minta maaf. Itu anak belajar itu. Sehingga anak mengatakan, saya harus begini. Kalau aku hilaf, aku yang langsung minta maaf. Makanya besok-besok anak gini, bunda minta maaf, aku minta maaf. Berapa minta maaf ya pun, tadi loncat-loncat, maaf ya. Ya latihan untuk itu. Karena pendekatan parenting sekarang nggak bisa lagi seperti dulu. Dulu memang eranya berbeda. Zaman kolonial, kita kolonial emang dipukulin Bu. Sekarang makanya dulu-dulu zaman saya masih kecil, ibu saya kan dia dipukulin sejak waktu zaman kolonial misalnya oleh orang tuanya. Dia juga masih begitu sama saya. Itu namanya parenting pasca kolonial. Ya, nah sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang parentingnya harus milenial dan kita mengerti tentang apa yang terjadi di tubuh anak atau di otak anak. Oke? Nah, kemudian Bunda Kalista ya. Gimana nih, saya kurang tune in sama anak saya yang perempuan, dia introvert. Biasanya anak introvert itu dia pemikir dan pengamat. Bahasa kasihnya adalah waktu. Mungkin kemarin-kemarin Bunda nggak ngasih waktu yang rutin pada Ananda. Ya. Selain waktu bisa juga hadiah. Nah itu kalau mau supaya cun, mulailah ya kita cari tahu dia baterai pertamanya apa dan baterai keduanya apa. Kemungkinan besar ini yang introvert ini ya waktu dan hadiah. Kita bikin, kita harus jeli selama ini apa yang dia suka. Dia suka makanan apa? Bunda buatin dong makanan. Terus ngomong hadiah buat kakak. Yang pertama kali ya, anak 6 SD kan. Dan ingat, anak pemikir introvert ini, itu serius banget mukanya. Walaupun sebenarnya dia gembira, bundanya dikasih hadiah, bikinin makanan atau nemenin dia, nggak kelihatan raut wajah dia gembiranya, padahal dia gembira. Ini harus tahu juga. Dan karena sudah 6 SD, biasanya sudah mulai balik, sudah mulai mens. Ini terjadi perubahan psikologis pada anak karena hormonnya langsung dia yang tadinya masih kecil, hormon perempuan yang namanya estrogen, progesteron keluarnya per hari 1 cangkir. Ini kalau sudah mulai 6 SD, sudah mulai balik, sudah mulai mens, itu 1 galon Bun. 1 galon, makanya anak perempuan juga kaget sama dirinya. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku perasaanku naik turun? Kenapa aku sensitif banget? Nah, anak yang sudah mens, nih buat bunda yang lainnya juga ya, yang punya anak perempuan ya, yang sudah mens, SD kelas 6K, SMPK, SMA, harus perhatikan siklus menstruasinya. Anak perempuan tidak suka dinasehati, dikritik, atau dikasih masukan pada saat mau mens, atau mens hari pertama sampai hari kelima, nggak suka.
Nggak suka. Bunda walaupun ngomongnya baik, itu langsung kaku gitu. Itulah makanya sering ibu-ibu anak perempuan yang sudah mens sering konflik gara-gara kita ketakutan karena anak sudah mens, jadi kita nasihati tiap hari. Kalau lagi masa subur dinasihati, dia terima. Tapi pas 4 hari mau mens nih, 4 hari ini langsung jutek nih. Taunya gimana ya Bu Aisyah? Makanya harus punya catatan siklus menstruasi. Atau Allah sudah kasih tanda apa? Perempuan kalau mau mens ada muncul jerawat satu entah di mana. Nah itulah, itu tandanya dia lagi mau mens. Maka jangan terlalu banyak nasihat di situ. Jangan terlalu banyak ya masukan-masukan. Itu otaknya langsung tegang. Nggak mau terima. Apalagi mens hari pertama. Makanya saya bilang sama anak perempuan saya yang bungsu. Kalau mens kasih tahu ya nak ya. Jadi kalau anak saya mens saya harus tahu diri. Kalau dia singit atau ngegas-ngegas ya saya tahu oh dia mens. Ya. Kapan dinasihati? Di masa subur. Kapan itu masa subur? Hari ke-10 setelah mens hari pertama ini. Misalnya hari ini dia mens. Ya udah hitung 1, 2, makanya di tanggalan udah kita lingkar-lingkarin 1, 2, 3, 4. Hari ke-10 itu sudah bisa dapat nasihat, dapat masukan sampai 2 minggu seterusnya itu. Mau mens lagi, kita tahan lagi kalau ada yang kita mau berikan masukan. Saya kalau anak saya lagi mau mens atau lagi mens, kita senang-senang aja, nggak mau cerita-cerita yang kamu harusnya gini, baju kamu harusnya gini, kamu, karena ini akan konflik nanti. Ya, nah, oke. Nah, alhamdulillah kayaknya 3-tiganya sudah terjawab ini Bunda. Ya, saya kembalikan lagi pada Bunda Erlangga. Baik dok. Ini akan saya lanjutkan lagi untuk 2 pertanyaan ya dok ya. Insya Allah cukup ya dok. Mumpung ketemu dengan Dokter Aisyah. Ini ada pertanyaan dok dari Bunda Salsabila kelas 1A. Saya sering memberikan hadiah ke anak saya kalau dia berprestasi. Nah, apakah ini bagus dok untuk kedepannya? Karena setiap bisa apapun si anak minta hadiah terus, seperti itu dok. Sekarang gini, anak kita nih perlu memberi rewards, ya. Nah, rewards itu perlu perhatikan dia baterainya apa, baterai pertamanya apa. Ada anak baterai pertamanya hadiah, rewards-nya dikasih hadiah, dia senang. Dan dia ya akan hadiahnya itu enggak sembarangan dia taruh di kamarnya, bahkan dia ada lemari yang dia simpan baik itu rewards hadiah itu. Berarti dia yang baterainya hadiah. Tapi anak yang baterai pertamanya pujian, kasih rewards-nya pujian aja dulu. Enggak perlu hadiah yang bentuk benda. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, anak Bunda murojaahnya lancar hari ini. Itu rewards. Itu buat anak yang baterainya pujian itu udah asik. Malah kalau dikasih hadiah kadang-kadang hadiahnya nggak terlalu dia pedulikan itu. Kalau yang baterainya sentuhan fisik, rewards-nya peluk aja. Alhamdulillah, murojaahnya udah lancar hari ini nah. Peluk, dia senang. Usap-usap kepalanya. Nggak perlu hadiah benda itu. Ya. Waktu, wah, kita kasih waktu. Yes, tadi kamu udah lancar bikin PR-nya, tugasnya udah selesai. Bunda temenin main. Itu waktu. Itu rewards. Ya. Yang baterainya pelayanan, rewards-nya juga pelayanan. Oh, PR udah selesai, tugas udah selesai. Apa yang bisa Bunda bantu? Oh, itu namanya rewards pelayanan. Jadi sekali lagi, buat tadi saya ada beberapa saya lihat teman-teman tanya, Bapak Ibu tanya, Ayah Bunda tanya tentang masalah rewards atau hadiah, ya. Tapi hadiah yang dimaksud ini adalah sesuaikan dengan baterainya. Itu tepat guna itu. Ya, kalau tadi misalnya Bunda Salsabila anaknya memang senang hadiah, dikasihkan hadiah nggak masalah. Terus perhatikan apa betul dia baterai pertamanya hadiah. Caranya itu tadi, hadiah yang diberikan Bunda atau Ayah, dia simpan nggak baik-baik. Ya, dia peduli nggak sama hadiah-hadiah itu. Dan perhatikan juga, dia sering juga nggak ngasih hadiah sama kita. Terutama misalnya ada yang dia bikin, DIY dia bikin, dia kasih buat Bunda. Oh, berarti itu betul-betul baterainya hadiah. Maka kalau kita memberikan hadiah,
pada anak ini itu sangat-sangat bermanfaat. Seperti itu. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Tapi alhamdulillah ini karena waktunya sudah mepet ya, Dok. Jadi sepertinya kita sudahi dulu pertanyaannya dan insya Allah nanti akan ada. Oh, masih bisa, Dok, satu lagi. Bisa. Ini masih 15 menit lagi insya Allah. Iya, insya Allah bisa ya, Dok. Ini dari Bunda Abel 9E dan Bunda Arka 4A. Apakah benar usia 14 tahun anak-anak mulai memiliki sifat stabil atau tidak stabil? Bagaimana cara mengatasi dan menasehatinya, Dok? Justru 14 tahun ini nggak stabil. Ya, mulai dari 12, pokoknya anak perempuan mulai mens pertama, kemudian pas usia-usia 6 SD, SMP, ini kan masuk remaja ya. Remaja nih, ini nggak stabil dia hormonnya naik turun. Ya, nah tadi kalau yang anak perempuan tadi saya sudah kasih tipsnya ya, mudah-mudahan sama. Nah kalau anak laki bagaimana? Anak laki juga gitu. Anak laki pada saat dia sudah 12 tahun ke atas sudah mimpi basah, SMP SMA, dia testosteronnya tuh hormon laki-lakinya tuh banjir. Sifat dari testosteron itu agresif. Tapi di sisi lain sifat si testosteron ini ada namanya vasopressin, hormon pangeran, dia juga lembut sama perempuan. Ya, siapa yang punya anak laki-laki. Ya. Nah, kalau lagi agresif dia nggak suka ditekan-tekan. Ya, ayo nak makan nak, ya bun. Ayo makan nak, iya nanti bun, aku lagi ngerjain. Ayo makan nak, iya bun. Kadang-kadang anak laki-laki teriak kayak gitu. Kenapa? Karena testosteronnya banjir di otaknya itu agresif. Kadang dia kaget, aku kayak gini ya. Orang tua juga kaget. Ini anak waktu SD kok baik, kenapa sekarang dia begini? Ini kalau nggak ngerti, yang sering disalahin sekolahnya nanti. SMP-nya nggak bener nih. Bukan SMP-nya. Ini masa-masa hormon yang ada di otaknya banjir. Wah, kan Nurul Fajri itu SD-nya bagus, SMP-nya kok bikin anak-anak kayak gini? Bukan gitu. Ya, bukan gitu. Makanya saya nih kalau ada guru-guru SMP, mana ada guru-guru SMP, boleh angkat tangan. Selamat ya Bapak Ibu ya. Hebat tuh guru-guru SMP. Kita aja punya anak satu remaja udah sakit kepala. Guru SMP itu ngadapinnya sekelas berapa orang itu wali kelas SMP. Karena ini nggak mudah guru-guru SMP. Anak-anak remaja dini itu dia baru awal-awal merasakan hormon naik turun. SMA masih udah agak enakan. Mahasiswa udah lebih enak lagi. Kenapa? Dia sudah 6 tahun merasakan setiap bulannya naik turun hormon. Kalau anak laki-laki dinasihatin gimana Bu Aisyah? Gampang kalau anak laki-laki. Nasihatin sambil makan. Ya, siapa yang punya anak laki-laki boleh angkat tangan? Saya pengen tahu, ada yang punya anak laki? Alhamdulillah, Bu Puri, Bu Yuli, siapa lagi? Bu Elan, siapa lagi nih? Ya, Bunda Ciko. Anak lakinya banyak ya Bu? Ada berapa anak lakinya Bu? Saya 4 loh anak laki saya Bu. Untung ada belajar sedikit ilmu kayak gini Bu, supaya saya ya nggak salah, nggak keliru nih. Jadi pantang nasihati, pantang tegur anak laki dalam keadaan lapar, haus, ngantuk. Itu kuncinya, ingat-ingat aja itu. Ya, kalau anak perempuan pas mau mens, sama mens hari pertama sampai hari kelima. Udah selebihnya udah enak. Ya, saya kasih kunci-kuncinya aja ya Bun, supaya Bunda nggak bingung, aduh ilmunya apa lagi nih, aduh nanti mikir-mikir parenting malah nggak jadi. Ya, jadi itu kunci-kuncinya ya, yang punya anak laki, apalagi yang sudah mulai remaja, ya, kalau mau ngasih tahu anak-anak, lihat dia sedang lapar kah, haus kah, ngantuk kah, mendingan kasih makan, kasih minum, nah sambil makan minum lah kita kasih nasihat. Dan lihat mulai sekarang masing-masing anak, Bunda harus punya catatan. Baterai 5 tadi urutannya gimana Bun? Supaya enak. Saya anak pertama laki-laki namanya Mas Lanang. Ya alhamdulillah udah dokter. Dia baterai pertamanya adalah kata-kata pujian tadi, baterai keduanya hadiah. Setiap hari saya penuhin aja 2 itu. Anak kedua Mas Priyo. Alhamdulillah juga ya ini lagi ujian dokter juga dia. Baterai pertamanya pelayanan, baterai keduanya waktu.
Jadi saya penuhin aja setiap hari 2 itu. Coba catatan tuh. Hari ini udah belum ya gitu. Anak ketiga Mas Kakung, ya mahasiswa kedokteran dia. Baterai pertamanya quality time, waktu berkualitas. Jadi saya harus ada 15 menit minimal atau setengah jam ngobrol-ngobrol sama dia. Dan baterai keduanya dia sentuhan fisik. Dia sambil ngobrol, usap-usap kepalanya atau sambil pijit-pijit ke charge. Anak keempat Mas Jaler. Jaler baterai pertamanya sentuhan fisik, baterai keduanya kata-kata pendukung itu. Ketemu Jaler pasti usap-usap atau dia duluan peluk saya peluk dia. Ya, anak yang sentuhan fisik waktu meluk ibunya dan ibunya gini, sana, hati-hati. Itu akan kosong baterainya, bahaya. Ya, yang ragil, yang bungsu, yang perempuan, baterai pertamanya pelayanan, baterai keduanya kata-kata pujian. Udah, saya pokoknya kalau lihat dia, saya layanin dia, saya puji dia, gitu. Enak kan, Bun? Habis itu, setelah itu Bunda mau kerjain pekerjaan lain lah, mau nyetrika lah, mau masak, sok atau silakan. Ya, saya 5 aja, alhamdulillah dengan jembatan baterai cinta ini mudah banget, insya Allah. Ya, kurang lebih kayak gitu, Bunda Erlangga. Baik, nambah lagi ya Dok? Boleh. Ini masih ada banyak pertanyaan Dok sebenarnya, cuman ini satu lagi aja. Dari Bunda Diva, kelas 1C, bagaimana memperlakukan anak sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dengan saudaranya? Begitu, Dok. Itu, baterainya harus tepat. Misalnya anak saya nih, kan saya kasih ilustrasi anak saya, karena mumpung banyak ya. Mas Lanang misalnya, baterai pertamanya kata-kata pujian. Terus saya nggak pernah puji dia, malah adiknya yang dipuji. Itu cemburu. Karena baterainya dia nggak dikasih. Dan dia bawah sadarnya, otaknya mengatakan, kok saya butuh yang itu ya, kenapa adik saya yang dipuji. Terus saya puji adiknya, yang nomor 2, di mana baterai dia bukan pujian. Makanya nggak tepat guna. Inilah kita berangkat dari mulai mengetahui atau mengidentifikasi baterai pertama dan kedua anak, ini yang membuat nanti anak tidak cemburu. Ya, tapi apapun itu kita harus tahu sebagai orang tua ada namanya sibling rivalry, ya, persaingan antar saudara kandung itu emang ada dan itu normal, wajar. Ya, yang penting ada batasannya. Saya kalau anak saya lagi ini punya aku, rebutan ya, ini punya aku, saya lihatin aja dari jauh. Ya, belum saya intervensi sampai saya dengar 2 hal. Satu, ada kata-kata tidak sopan atau sudah mulai bahaya. Baru saya bilang, boleh bersaing, tapi ingat kata-katanya yang santun ya, nak. Atau mulai berbahaya, udah mau memukul, boleh bersaing tapi tidak memukul. Nah itu baru saya ikutan tuh. Kalau belum lagi 2 itu biarin aja dari jauh, apalagi laki-laki. Laki-laki itu ada otak bersaing. Biarkan mereka belajar bersaing. Gak apa-apa. Kalau anak laki baru, ini punya aku, ibunya langsung maka nanti kalau dia besar jadi anak laki yang kuat, tidak kuat berkompetisi dalam pekerjaan. Rugi nanti kita. Ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya supaya tidak cemburu, pakai lagi teknik bahasa cinta tadi, ya. Nah, asik nih kalau bahasa cinta udah dapat nih, udah belajar konsepnya, buat apa aja bisa, Bun. Iya. Ya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Baik Dok, karena waktu kita sudah hampir habis ya Dok. Mohon maaf sekali kepada ayah dan bunda apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi karena memang keterbatasan waktu kita. Terima kasih Dokter Aisyah Dahlan. Nanti insya Allah nanti ini pertanyaannya terjawab dengan sendirinya dari hikmah-hikmah yang Allah berikan ya. Insya Allah. Pokoknya kita terapkan nih, kita dipraktekin deh insya Allah. Insya Allah sangat bermanfaat Dok, dan insya Allah hari ini setelah acara ini mudah-mudahan para ayah dan bunda tergugah semangatnya dan memotivasi ayah dan bunda semua untuk menjadikan keluarganya lebih harmonis lagi. Insya Allah. Insya Allah ya Dok. Itu tadi tuh anaknya langsung meluk tuh, langsung mau cium ibunya tuh. Iya. Tentuan fisik tuh dia tuh. Berarti sangat bermanfaat ya Dok. Insya Allah ilmunya. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih ayah dan bunda atas partisipasinya hari ini sudah
memberikan pertanyaan juga, dan insya Allah untuk pertanyaan terbaik hari ini akan mendapatkan reward dari panitia Parenting School SIT Nurul Fajri. Dan nanti untuk yang saya sebutkan namanya bisa menghubungi Bunda Wildan selaku Ketua Parenting School. Bisa nanti dicatat nomornya ya Bunda-Bunda. Untuk yang mendapatkan reward adalah Bunda Rafa 6A dan Rai 1B. Kemudian Bunda Kalista 6A dan Zul 4A. Kemudian Bunda Diva kelas 1C, Bunda Salsabila kelas 1A, dan Bunda Abel 9E dan Arka 4A. Bisa menghubungi di nomor 0811 954 7344. Nanti bisa juga menghubungi Korlasnya, biar Korlas yang menghubungi Ketua Parenting School. Seperti itu. Dan semoga pertemuan hari ini bisa bertemu kembali, Dok. Berharapnya seperti itu ya, Dokter. Karena dirasa kurang waktunya. Baik. Waktu saya serahkan kembali. Oh ya. Saya mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter. Terima kasih Bu Allah Dokter. siap walafiat ya. Amin. Semoga kita bisa ketemu tahun depan. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Perjalanan dokter jam setengah. Bunda Rega sama anak-anaknya, Bunda Tisha di mobil. Sambil jalan. Bunda ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter. Semoga ada webinar lagi. Amin, Bunda Putri. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Aisyah. Wah, Dokter Tuti. Lagi praktek. Oh, Masya Allah, luar biasa. Masih ikut seminar juga. Para ayah, jazakallah khairan. Sudah dibalik sama Pak Andi. Siapa lagi? Bisa. Iya. Halo. Terima kasih Dokter Banur Fajri. Izin link. Ya, saya mengucapkan mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya sedikit. Mohon maaf sekali dari panitia sehingga tadi ada gap sebentar. Ya mohon maaf Ibu Aisyah. Ini di luar kendali kami. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Aisyah Dahlan. Mungkin masih banyak yang belum terpuaskan ya karena pertanyaannya yang belum sempat dibacakan, tetapi mudah-mudahan apa yang kami usahakan hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, sehingga kita nanti bisa menciptakan keluarga yang harmonis, yang bahagia, bertabur dengan keberkahan. Tadi sudah disampaikan ya, bahkan ada reward untuk 5 penanya terbaik. Nanti bisa menghubungi saya dan selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada MC untuk menutup acara. Silakan Bunda Aufar. Baik, Ayah dan Bunda, terima kasih kepada Bunda Wildan yang sudah memberikan sedikit informasi. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Namun sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia webinar pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, yang telah berkenan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Ibu. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh ayah dan bunda wali murid SIT Nurul Fajri dan juga Bapak dan Ibu guru yang berkenan bergabung di acara webinar kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kekurangannya, dan untuk selanjutnya telah purna semua rangkaian acara hari ini. Mari kita tutup acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan diikuti dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.